Bab 243 Tian Fu Hai dipukuli. Saat kuda-kuda itu mendekat, Zhao Ping mengenali orang itu. Peng Yue, sang penjaga provinsilah yang mendatanginya pada malam hari. Dia didampingi oleh Yi Zhengbo, wakil pejabat daerah bidang militer. Keduanya mengenakan baju besi, dan di belakang mereka ada lebih dari selusin perwira dan ribuan tentara yang menunggangi kuda perang, juga mengenakan baju besi. Melihat ke belakang, Zhao Ping bergumam pada dirinya sendiri. Tapi Zhao Ping juga bisa mengerti. Bagaimanapun, Peng Yue adalah penjaga provinsi, dan dia telah menjadi gubernur daerah selama 10 tahun. Dia ingin naik lebih tinggi, jadi dia tidak bisa melakukannya tanpa rekomendasi dari orang-orang di pemerintahan. Liu Wenhao juga merupakan putra tertua Liu Lai, Menteri Keuangan dan Urusan Rumah Tangga, jadi berteman dengan Liu Wenhao sama dengan berteman dengan Liu Lai. Peng Yue tidak membantu Liu Wenhao menghadapinya, yang sudah dianggap sebagai hal yang baik. Ditambah dengan apa yang baru saja dia katakan, jelas bahwa dia ada di pihaknya, tapi dia datang sedikit terlambat. Peng Yue melanjutkan, saya memimpin pasukan beranggotakan 3.000 orang. Jika Anda berani menyakiti Zhao Ping, saya akan memerintahkan Anda untuk ditangkap dan Anda tidak akan pernah kembali. Kirim pasukanmu kembali. Zhao Ping tersenyum pahit dan berkata, pertempuran di sini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Peng Yue tertegun, mengekang kudanya dan berhenti. Dia mengirim pasukan ke belakang Liu Wenhao, lalu dia bergerak perlahan. Mendengar teriakan sebelumnya, dia khawatir Zhao Ping tidak dapat menahan pasukan Liu Wenhao, jadi dia segera bergegas membawa lebih dari 10 pasukan berkuda untuk membantu. Saya tidak menyangka semuanya telah berakhir. Obor dinyalakan di sekelilingnya, menerangi medan perang. Peng Yue juga melihat Liu Wenhao. Ia terjatuh di depan sekelompok pria kuat yang membawa kapak, dengan salah satu kakinya memperlihatkan tulang putih dan mengeluarkan banyak darah. Tidak tahu apakah ini hidup atau mati. Peng Yue mengerutkan kening, tapi tidak mengucapkan apa-apa. Kemudian dia melihat Yun Chengze, tepat di sebelah Liu Wenhao, berjongkok di sana dengan kepala di tangan, menggigil ketakutan. Ketiga penjaganya itu juga diikat dan dibuang ke samping. Lebih jauh ke depan, ada Liu Mengru, Yun Man dan Zhao Ping. Melihat Zhao Ping baik-baik saja, Peng Yue menghela nafas lega, lalu berkata, Tuan Zhao, bukankah tidak pantas bagi Anda untuk menyakiti Liu Wenhao seperti ini? Tidak pantas. Zhao Ping mengangkat alisnya dan bertanya, apa pendapat Anda tentang masalah ini, Gubernur Peng? Biarkan saja dia menyakitiku. Atau maksud Gubernur Peng berada di pihak Liu Wenhao dan ingin melawanku? Sekarang Anda membawa ribuan perwira dan tentara untuk membalaskan dendam Liu Wenhao. Tidak, Tuan Zhao, jangan salah paham, saya tidak akan pernah menjadi musuhmu. Peng Yue terkejut dan buru-buru menjelaskan, saya hanya merasa Liu Wenhao adalah putra tertua Menteri Keuangan dan Urusan Rumah Tangga di ibu kota, dan sekarang Anda telah melukainya dengan parah. Peng Yue melihat lagi Liu Wenhao, yang terluka parah, dan menghela nafas. Dia mengubah kata-katanya dan berkata, dengan kondisi cederanya seperti ini, bahkan jika dia bisa bertahan, dia mungkin akan menjadi cacat. Sepertinya Anda telah menyinggung langsung Menteri Keuangan. Apakah ini bagus? Tidak ada gunanya mengatakan itu menyinggung atau tidak. Zhao Ping berkata dengan dingin, dia ingin membunuhku, tapi aku malah membunuhnya. Itu wajar. Bagaimanapun, kode etik Zhao Ping adalah tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung duluan. Jika seseorang sekali menyinggung saya masih akan bersikap sopan. Jika seseorang menyinggung saya lagi, saya akan memberantas akar masalahnya hingga tuntas. Di kota Donghai, dia meminta para pengawalnya untuk menyerang toko kain desa Siping dengan paksa. Untungnya, Anda sebagai gubernur mengambil tindakan tepat waktu. Saya sudah memberinya rasa hormat pada saat itu. Sekarang dia telah mengintensifkan upayanya dan membawa sejumlah besar orang untuk menyerang desa Siping di malam hari. Dia sedang mencari kematian. Zhao Ping menjadi semakin tegas saat dia berbicara, berharap dia bisa memenggal kepala Liu Wenhao sekarang. Jika Ying Yi tidak muncul tepat waktu hari ini, konsekuensinya akan sangat buruk. Akhirnya, dia memelototi Peng Yue dan berkata, Gubernur Peng, jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, silakan kembali dengan pasukanmu. Kami perlu membersihkan medan perang.
Jangan sampai warga masyarakat melihat noda darah besok dan menjadi takut. Tidak apa-apa, biarkan aku membantumu membersihkannya. Peng Yue melompat dari kudanya dan memerintahkan Yi Zhengbo untuk memimpin tim membantu. Dia berlari ke arah Zhao Ping dan bertanya apakah yang lain terluka. Zhao Ping juga tidak keberatan. Pembangunan di desa Siping tidak dapat dipisahkan dari gubernur ini. Jika Zhao Ping memiliki hubungan yang baik, dirinya bisa mendapatkan lampu hijau sepenuhnya. Medan perang diselesaikan dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, penataannya selesai. Lebih dari 50 musuh tewas, semuanya adalah rombongan yang dibawa oleh Liu Wenhao, budak rumah tangga yang dibawa oleh Tong Bai, dan 4 pengawal ahli termasuk Liu Yi. Tapi Tong Bai, yang terluka dalam gelombang pertama, jatuh ke tanah dan membuat seseorang tersandung di atasnya, sehingga dia bisa bertahan hidup secara kebetulan. Sisanya semuanya ditawan. Di pihak Zhao Ping, tidak ada yang meninggal. Ada beberapa orang yang terluka. Setelah Liu pergi, tidak ada yang bisa melawan keberanian dan kehebatan Liu Jia, dan dia melukai beberapa anggota biro pengawal desa Siping. Untungnya, ada banyak orang yang mengepung Liu Jia, dan mereka diselamatkan tepat waktu. Tepat setelah penghitungan selesai, terdengar lagi suara tapak kuda di jalan resmi. Sebelum orang itu datang, suaranya sudah terdengar. Liu Wenhao, jika kamu berani menyakiti Tuan Zhao Ping, bahkan jika perlu, aku akan mempertaruhkan nyawaku, seluruh keluarga Liu akan dikuburkan bersama Tuan Zhao Ping. Itu Su Tianhua. Dia mendapat kabar sedikit terlambat. Lalu segera bergegas ke desa Siping, dan segera memanggil bawahannya Zhang Hewangba dan pegawai pemerintah lainnya dari pemerintah Kabupaten Yunnan untuk segera bergegas ke sini. Melihat sosok yang terus-menerus lewat di depannya, dia mengira ada pertempuran sengit di depan, jadi dia berteriak. Begitu suara itu bergema, pria itu pun menunggang kuda dan bergegas ke depan orang banyak. Apakah ini sudah berakhir? Su Tianhua melihat sekeliling dan merasa lega saat melihat Zhao Ping dan Liu Mengru aman dan sehat. Melompat dari kudanya, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zhao, saya mendapat beritanya agak terlambat. Saya terlambat. Saya harap Anda tidak tersinggung. Hahaha. Zhao Ping tertawa terbahak-bahak, fakta bahwa Bupati Su Tianhua datang ke sini sudah memberiku cukup banyak muka, jadi bagaimana aku berani menyalahkan Anda? Ke sini, ayo kembali ke desa Siping dan minum teh. Bagus. Su Tianhua mengangguk dan setuju. Dia juga ingin melihat apa yang direncanakan Zhao Ping selanjutnya. Bagaimanapun, Liu Wenhao, putra tertua Menteri Keuangan dan Urusan Rumah Tangga, terlibat. Jika satu hal tidak dilakukan dengan baik, mungkin akan terjadi pemberontakan. Harus ditangani dengan hati-hati. Di sisi lain, Mu Qiao, Mu Jianzhang, Zheng Tu dan lainnya berdiri di pintu masuk desa Siping. Melihat ke atas dan ke bawah, menunggu hasil pertempuran di depan. Jika menang, Mu Jianzhang akan mengikuti Zhao Ping untuk bekerja keras dan mempelajari keterampilannya dengan serius. Jika Zhao Ping kalah, pertama-tama dia akan melepaskan Zheng Tu dan yang lainnya, dan kemudian menghadapi Liu Wenhao di bawah kepemimpinan Mu Qiao. Apa yang dia lihat adalah kemenangan dan gelombang pertama orang-orang yang kembali dan formasi awal yang kembali. Jika gelombang orang pertama yang kembali adalah Zhao Ping, dan mereka dalam formasi rapi, dengan senyuman di wajah mereka, itu berarti mereka telah memenangkan pertempuran, dan mereka akan menyapa dan memberi selamat kepada mereka. Jika formasinya berantakan, atau bukan Zhao Ping yang kembali, berarti Zhao Ping dikalahkan. Mereka ingin bertarung dan menyelamatkan Zhao Ping. Lalu Tian Fuhai datang. Benar-benar orang asing yang datang. Sepupu, siapa orang ini? Mu Jianzhang bertanya. Aku juga tidak mengenalnya. Mu Qiao berkata, lagi pula, saya bukan warga asli dari desa Siping. Dilihat dari situasi saat ini, pasukan Liu Wenhao harus dibagi menjadi 2 kelompok, satu untuk mencegat Tuan Zhao Ping, dan yang lainnya ke desa Siping untuk mencari formula atau semacamnya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Mu Jianzhang bertanya lagi. Mengalahkan mereka. Mu Qiao berkata dengan dingin, siapapun yang berani menyerang desa Siping adalah musuhku, Mu Qiao. Pukul mereka sampai mati. Bagus. Mu Jianzhang mengangguk setuju dan melepaskan Zheng Tu dan yang lainnya. Kemudian,
Dipimpin oleh sekelompok pengawal dan rombongan, mereka bergegas menghadang rombongan para budak berjumlah 30 orang yang dipimpin oleh Tian Fuhai. Budak keluarga Tian semuanya adalah budak yang dibeli, dan yang paling kuat adalah Zhou An, tapi dia tidak ada di sini. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Zhou An kembali ke toko kainnya, di kota Kabupaten Yunnan. Orang-orang yang dipimpin oleh Mu Jianzhang memiliki 8 pengawal pribadi dan lebih dari 10 pengikut. Bahkan para pengikutnya dipilih dengan cermat dan memiliki kemampuan bertarung yang sedikit lebih kuat. Pada siang hari, orang-orang Zhao Ping membius anggur akasia dan membuat tipuan. Dia dikalahkan secara misterius, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak berani melampiaskannya pada Zhao Ping. Mereka hanya bisa melampiaskan pada Tian Fuhai dan lainnya. Seperti kawanan domba memasuki tempat serigala, mereka membuka busur dan menembakkan anak panah dan langsung menjatuhkan orang-orang yang dibawa oleh Tian Fuhai ke tanah. Berhentilah berkelahi, kenapa kamu menyerangku? Tian Fuhai terus meraung, saya ayah Tian Zhen, dari pihak Tuan Zhao. Anda telah menyerang orang yang salah. Ayah Tian Zhen. Mu Jianzhang tertegun sejenak. Jika diingat-ingat dengan benar, di halaman Tuan Zhao Ping sebelumnya, Tian Zhen lah yang menganggap dirinya sebagai pencuri dan berteriak hingga menarik banyak pengawal berdatangan, yang hampir membuatnya takut sampai kencing. Itu adalah musuh. Beri dia pelajaran lagi. Pertempuran di sini tidak berakhir sampai Zhao Ping memimpin orang-orangnya dan para tamu provinsi dan kabupaten kembali. Zhao Ping tidak tahu harus berkata apa ketika dia melihat Tian Fuhai dan yang lainnya terbaring di tanah sambil meratap kesakitan, serta Mu Jianzhang dan yang lainnya berdiri di dekatnya dengan ekspresi wajah seolah-olah mereka meminta pujian. Ayah, ayah. Tian Zhen bergegas keluar untuk membantu Tian Fuhai berdiri dan bertanya dengan mendesak, apakah kamu terluka? Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku memintamu untuk menjaga pintu masuk desa untuk mencegah Liu Wenhao dan anak buahnya menyerbu desa Siping? Mengapa kamu mulai berkelahi dengan teman sendiri? Saya. Tian Fuhai ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Mengapa pertarungan di sini bisa dimulai? Bagaimana aku tahu? Saya hanya berlari, mengira saya aman, dan kemudian saya diserang. Kuncinya yang mengalahkan mereka adalah teman sendiri. Siapa yang bisa kita minta penjelasannya? Tuan Tian, maaf, saya tidak tahu tim ini teman sendiri. Mu Jianzhang tahu dia salah dan buru-buru berdiri dan mengakui kesalahannya. Mereka tidak melaporkan nama mereka, dan mereka bukan orang-orang di sekitar Tuan Zhao Ping, jadi saya pikir Liu Wenhao lah yang membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, jadi, kamu juga tahu dan kemudian terjadilah hal ini. Mu Jianzhang, kamu melakukan ini dengan sengaja. Aku akan bertarung denganmu. Tian Zhen melepaskan Tian Fuhai dan bergegas menuju Mu Jianzhang sambil mengaum. Bab 243 selesai.